Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho, NIM 1021909 dari Prodi Fisika FMIPA Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara penggunaan software yakni Proteus. Di sini saya memakai versi 8.9. Tujuan saya membuat video ini adalah guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Miftahul Munir, yaitu dosen elektronika saya, yang memberikan tugas berupa tutorial penggunaan software simulasi Proteus untuk kuliah elektronika dan membuktikan analisis rangkaian yang dibahas pada materi elektronika yang pertama. Dapat dilihat ini merupakan salah satu PPT, cuplikan PPT yang saya capture melalui ketika perkuliahan sedang berlanjut. Oke, langsung saja. Pertama kali kita akan menekan tombol ini, yaitu schematic capture. Nah, di sini saya sudah mencoba beberapa rangkaian, jadi saya hapus saja. Nah, di sini tombol-tombol yang akan saya jelaskan, yang tentunya tombol-tombol yang akan berguna untuk kita nanti. Pertama itu ada tombol save, yaitu lalu ada tombol open project, dimana ketika kita sedang meng-save suatu project, kita bisa membuka kembali project tersebut. Lalu di sini ada tombol undo dan redo. Tombol undo itu untuk kembali ke sebelumnya, redo itu kembali ke setelahnya. Lalu ini ada tombol untuk memindah, ketika kita tekan itu kita bisa memindahkan. Ini saya sebut sebagai lahan, sebagai ruang untuk membuat rangkaiannya. Dan kita tekan kiri untuk membatalkan. Lalu di sini ada tombol zoom in, ada tombol zoom out untuk memperbesar dan memperkecil layar. Selain itu kita bisa menggunakan sudut kiri ini, yaitu dengan cara mengeklik kiri dan menggerakkan kursor, lalu menekan kiri lagi ketika kita sudah mendapatkan area yang kita inginkan. Ini sebelumnya saya hapus dulu. Nggak bisa dihapus ya. Nah, jadi pertama kali itu adalah kita menekan tombol peralatan yang akan kita pakai. Karena saya sudah bilang peralatan tadi, ini kata lainnya ibaratnya suatu bahan-bahan untuk rangkaian yang akan kita rangkai nanti. Di ini namanya komponen mode. Pas kita tekan ini nanti ada tampilan P dan L. Nah, di sini sebelumnya ini kosong ya. Ini sudah saya tambahkan sebelumnya karena saya ada membuat suatu rangkaian sebelumnya. Nah, cara menambahkannya itu sebelumnya fungsi dari ini itu adalah untuk mengambil atau untuk mengambil alat-alat yang akan kita gunakan untuk rangkaian nanti. Nah, di sini itu yang bisa kita ambil seperti source sumber arus seperti baterai, sumber arus ideal, sumber tegangan ideal, sumber tegangan listrik arus DC, arus AC, stop kontak, resistor, dan lain sebagainya. Cara menambahkannya, ini sebelumnya kosong ya. Jadi cara menambahkannya agar mereka berisi yaitu dengan mengeklik tombol P dan menulis di keyword apa yang ingin kita cari. Misalnya source. Source itu adalah sumber listriknya. Dan
saya biasanya mengetik source dan di sini ada subkategori di source. Nah, di sini bisa kita lihat berbagai macam sumber yang bisa dipakai di Proteus ini. Ini gambarnya, ini namanya. Nah, misalnya tadi saya milih baterai, setelah itu kita tekan OK. Nah, karena ini sudah ada, jadi saya refresh saja, kan saya sudah ada tadi. Lalu yang kedua, saya ingin resistor, ingin hambatan, jadi saya tekan resistor di sini. Lalu di sini ada, kebetulan sudah dapat langsung resistornya, klik hingga biru, lalu tekan OK. Nah, lalu yang dilakukan selanjutnya adalah membuat rangkaian. Itu doang sih sebenarnya untuk dasar-dasarnya. Nah, nanti ada juga sih tombol-tombol ini yang akan kita pakai, tapi akan saya jelaskan sambil keberlanjutan tentang pembuktian analisis rangkaian yang dibahas pada perkuliahan sebelumnya. Yang akan kita buktikan pertama kali itu adalah sumber tegangan ideal. Di sini bisa terlihat, atau saya akan memperbesarnya. Oh, maaf. Di sini saya akan memperbesar ini ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa suatu sumber tegangan ideal itu ketika dipasang oleh sebuah sumber yang bertegangan 10 volt di sini, lalu di sini dirangkai dan dipasang resistor yang di sini sebutannya resistor load. Ini bisa kita ubah-ubah dari 1 ohm hingga 1 mega ohm. Ini variabel bebas gitu ya. Nah, setelah diukur melalui voltmeter, hasilnya yaitu tetap 10 volt. Ini sebenarnya bukan tetap, tapi mendekati 10 volt, tapi diaproksimasikan sehingga teranggap seperti garis lurus gitu. Sebenarnya ada kayak 9,9 berapa, 9,92 misalnya 9,93, tapi diaproksimasikan mendekati 10 nilainya. Nah, di sini kita akan membuktikan bagaimana apakah ini sesuai dengan bahasan yang kita bahas kemarin. Soalnya suatu teori itu tidak mutlak jika praktiknya tidak terbukti gitu. Nah, pertama kali kita akan meletak baterainya. Caranya tekan baterai, lalu kita tekan di lahannya. Nah, saya mau buatnya di sini. Saya besarin. Nah, saya atur. Nah, oke. Nah, di sini saya akan jelaskan gimana penggunaan penamaan baterai dan penentuan besarannya, yaitu dengan klik 2 kali di baterai sehingga muncul box seperti ini. Nah, di sini untuk penamaan baterainya, misalnya saya ingin mengamankan VS, volt source, dan voltasenya yaitu 10 volt. Nah, kita samakan dengan seperti PPT. Oke. Nah, lalu kita bawahkan dikit. Nah, lalu kita buat suatu rangkaian. Cara membuat rangkaian itu kita hilangkan merahnya dulu, lalu di sudut luar ini kita sudah muncul merah gini, baru kita tarik hingga keluar seperti kabel ya. Nah, di sini bisa kita atur, lalu kita klik. Nah, kita buat seperti peta sesuai seperti PPT. Nah, untuk membuat titik seperti ini tinggal diklik. Lalu selanjutnya di sini ada resistor, di mana resistor itu akan bebas. Resistor yang bisa kita atur untuk sebagai variabel pembandingnya. Nah, di sini kan resistornya horizontal. Nah, sedangkan di sini vertikal. Bagaimana cara memutarnya agar vertikal? Yaitu dengan cara klik ini,
rotasi ini, rotasi ke kanan, rotasi ke kiri, atau rotasi searah jarum jam, rotasi berlawanan jarum jam. Ini sebenarnya di bawah, cuman karena saya perkecil layar ininya, jadi dia terangkat ke atas. Kita putar ke sini, lalu dia sudah horizontal. Kita tekan ini, lalu kita tekan di sini, dan resistornya keluar. Kita letak di sini. Nah, kita ubah namanya dan besarannya sesuai dengan cara yang tadi. Klik ini, lalu saya membuat ini namanya RL, dan di sini kita buat dulu 1 ohm, ya. Di sini besarannya ohm. Oke, kita buat 1 ohm, sudah. Nah, setelah serangkaiannya selesai, tinggal kita uji coba apakah ini akan mendekati 10 atau tidak. Cara mencobanya bagaimana? Kalau misalnya kita praktikum, berarti kita misalnya praktikum seperti biasa, kita akan menggunakan voltmeter, ya. Itu untuk mengatur, bukan mengatur, itu untuk mengukur jumlah volt, jumlah tegangan yang ingin kita ukur. Kita ingin mengukur tegangan yang ada di sini. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada sebuah tombol, di mana tombol itu merupakan kumpulan dari alat-alat ukur. Nah, ini dia tombol alat ukurnya. Di sini ada osiloskop, ada ini, lalu di sini ada voltmeter DC, voltmeter DC, ampermeter DC, ada yang AC-nya juga, ada wattmeter. Nah, karena ini merupakan arus searah, maka kita memakai DC voltmeter. Nah, kita klik di sini. Nah, setelah itu, cara pemasangannya yaitu perhatikan kutub yang ada di sumber dan kutub yang ada di voltmeter. Kutub positif harus berhubungan dengan yang positif, artinya berarti positif di sini, dan negatif harus berhubungan dengan negatif. Dan cara pemasangannya itu yaitu dengan cara paralel dengan suatu hambatan yang ingin kita ukur. Nah, sudah paralel. Nah, bagaimana cara mengukurnya lagi? Selanjutnya kita akan tekan play. Ini artinya run the simulation. Di sini akan kita mulai. Nah, di sini terlihat voltnya itu 9,09 ya, mendekati 10. Jadi artinya ini benar. Lalu kita matikan lagi. Terus ini kita ubah dengan 1K, ya. Nah, 1K itu 1000. Jadi kita ukur lagi, hasilnya 10 volt. Nah, lalu kita ukur lagi yang ini 100 kilo, 100.000, hasilnya tetap 10 volt. Lalu terakhir untuk menjamin itu 1 mega ohm. Nah, ingat 1 mega ohm berarti M-nya harus besar. Jangan, perhatikan kapital huruf di sini sangat berfungsi, soalnya kalau misalnya M-nya kecil itu artinya 1 mm. Nah, kita ukur ternyata sama. Berarti teori ini benar. Lalu selanjutnya di dunia nyata itu kan tidak sepenuhnya kita mendapatkan, atau bahkan jarang sekali kita akan mendapatkan suatu sumber tegangan ideal ini. Karena apa? Karena di dalam baterai itu sendiri ada hambatan dalamnya. Nah, di sini cara menambahkan hambatan dalam di dalam sumber tegangan ini dengan cara menambahkan resistor di sini. Intinya boleh di sini sih, boleh di mana saja. Intinya dia mengalir pertama setelah maksudnya dia masuk pertama di arus di tegangan ini, jangan setelah ini. Itu artinya adalah hambatan dalam. Nah, ini sudah horizontal, terus kita tekan sini, lalu kita letak di sini, kita ubah namanya menjadi RS, dan di sini kita sesuaikan di sini 1 ohm. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur dari 1, 50, 100.
mereka akan naik gini. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini kan dia cenderung naik eksponen secara grafik eksponensial. Lalu di sini stabil gitu, seolah-olah stabil. Ya, kayak nilai ini tuh mendekati 10. Ini saya perbesar dulu. Mana yang tadi? Nah, ini jadi di sini tuh ada ideal, jadi kayak lurus saja setelah 100 gitu. Mengapa demikian? Nah, jadi di sini di sebuah rangkaian sumber tegangan apa ini dengan hambatan dalam ini ada namanya aproksimasi yang disebut dengan Steve voltage source, di mana suatu keadaan ketika dia melewati batas tertentu, melewati daerah tertentu, maka sumber tegangan itu akan ideal secara otomatis. Mungkin tidak mutlak 10, tapi mendekati 10. Tapi hingga akhirnya seluruhnya akan 10 karena nilai pembanding yang terlalu jauh gitu. Nah, untuk sumber tegangan ini itu Steve voltage source-nya adalah RS ini hambatan dalam itu lebih kecil daripada 0,01 RL atau rangka hambatan yang variabel yang bisa kita ubah-ubah. Atau dengan kata lain, RL minimalnya yaitu 100 kali hambatan dalamnya. Oke, akan kita buktikan. Yang pertama itu 1 ohm dulu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf jika ada keributan, soalnya saya sedang ada di asrama, jadi banyak orang di sini. Nah, dan tentunya kami juga menjaga protokol kesehatan karena ya kita tahu sendiri kita berada di masa pandemi. Nah, lalu kita mulai, kita ukur. Di sini 4,76 mendekati 5, berarti di grafiknya benar, hampir mendekati 5. Lalu kita ukur dengan jarak dengan ohm 50 ohm, itu sekitar mendekati 9 di sini ya. Kita coba di sini 50 ohm. Nah, ya. Di sini mendekati apa ya? Bahkan hampir mau mendekati ke 10-nya lagi di sini. Berarti sekitar di sini ya 50 ya. Nah, lalu kita stop. Kita ubah ke 100. Di mana ini angka minimal untuk memasuki staff Steve region. Nah, kita mulai. Sudah mendekati 10. Lalu selanjutnya kita akan mencoba 1000, hampir mendekati 10. Tapi berarti dari 100 tadi ya ke 1000 kan jaraknya tuh jauh gitu, sedangkan peningkatannya pendek gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan aproksimasinya. Jadi kayak hampir mendekati 10, jadi dianggap 10. Jadi kayak naiknya tuh sudah lambat banget, nggak seperti eksponen ini yang naiknya begitu tajam gitu. Nah, selanjutnya, oh ya maaf belum diberhentiin. Selanjutnya 10 kilo ohm. Nah, di 10 kilo ohm itu sudah 10 volt. Lalu kita coba 1 M ya. Nah, ini ibaratnya sudah tak terhingga gitu. Bukan tak terhingga sih, masih terhingga, maksudnya ibaratnya kita batasin hingga 1 M. Nah, di sini terlihat bahwa 10 tegangan di hambatan ini adalah 10 volt. Berarti teori ini benar. Nah, begitu juga ada namanya dengan sumber arus. Sumber arus ini sebenarnya sama dengan sumber tegangan, cuman bedanya di sini kita mengukur arus. Di sini kan kita tegangan. Maksudnya di sini itu ada sumber arus, ada simbolnya sumber arus. Nah,
rangkaiannya sama dengan sumber tegangan. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Oh, maaf. Kita besarin dulu. Nah, di sini di sumber arus dikatakan bahwa state region-nya itu di awal ketika sumbernya besar. Nah, mengapa demikian? Karena di aproksimasi di sumber arus itu state current source-nya itu adalah RS yang lebih besar daripada RL. Yang dengan kata lain RL maksimalnya, ini yang tadi kan minimalnya, ini maksimalnya, maksimal di state region ya ketika dia akan mau keluar itu adalah 0,01 dari besar hambatan dalam. Makanya dari awalnya kita harus besar sumber hambatan dalamnya, yaitu 1 mega ohm. Kita ubah dulu di sini 1 mega ohm, tinggal ditambah 1 m. Nah, lalu di sini akan kita uji coba 1 ohm. Nah, perlu diperhatikan ini kan voltmeter, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus titiknya. Oh, maaf. Itu belum bisa diterapkan karena sekali lagi sistem anggota kita buat lagi. Itu kan memang ada perbedaan ya. Nanti nah, sebenarnya apa alasan saya menghilangkan hitam ini? Jadi sebelumnya sudah pernah saya coba dengan menggunakan hitam itu. Jadi kayak ada kesalahan error gitu ketika ada hitamnya. Jadi diusahakan titik hitam itu hilang ketika kita membuat rangkaian baru. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ampermeter yang tentunya DC ya, karena ini merupakan arus searah. Nah, di sini pemakaiannya sama seperti tadi, kutub positif dihubungkan dengan kutub positif, kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif. Bedanya dengan voltmeter itu ini dipasang dengan seri. Dipasang seri dengan hambatan yang ingin kita ukur, yang ini ya. Berarti sekitar sini lah ya diukur. Berarti di sininya harus positif karena di sini berhubungan dengan positif, di sininya harus negatif. Nah, kalau ini bisa dilihat, kalau misalnya ini agak kurang terlalu jelas, cuman di sini tuh positif dan negatif. Jadi artinya kita harus membalikkan 180 derajat agar dia bisa terhubung positif ke positif, negatif ke negatif gitu. Oh, maaf. Nah, ini terus ini sudah ada ya, ininya terbalik ya, kita hubung ke sini. Nah, selanjutnya akan kita ukur. Sebelum kita ukur, di sini kan besarannya kecil nih, 10 mikroampere. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini tuh yang diukur adalah besaran ampere. Nah, kalau misalnya kita ukur besaran ampere, nanti hasilnya akan 0. Mengapa demikian? Ya karena mikroampere itu sangat kecil. Seharusnya kan nilainya mikroampere, dan mikroampere itu sangat kecil sehingga melewati 2 angka di belakang koma ampere sehingga teranggap 0 gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita tekan ini, lalu di display range kita ubah menjadi mikroampere ya, yang ini. Oke. Nah, kita buktikan apakah terbukti sekitar 10 mikroampere. Lalu kita tes. Nah, oh maaf, ini belum saya ubah ya, ini masih 1 mega. Saya ubah dulu ke 1. Oke. Lalu sudah ya, udah pas ini, kita sesuaikan. Nah, terlihat bahwa arusnya itu 10 mikroampere ya. Kita coba 100 ohm. Nah, 100 ohm juga 10 mikroampere. Kita coba 1K. Yang 1K itu akan 10 Nah, 1K itu sudah mulai menurun, 9,99. Namun karena jaraknya jauh, sehingga ketika turun itu nampak seolah-olah
masih garis lurus, jadi masih mendekati 10. Apalagi ini bedanya komanya sangat kecil gitu bedanya. Lalu di sini nih batas maksimal yaitu 0 dari 0,01 RS-nya dari 1/100 1 mega yaitu 10.000. Disinilah kita akan mengukur batas maksimalnya. Nah, di sini batas maksimalnya sudah mulai menurun nih, 9,90 ya. Ini bukan 6 ya, karena ini ya terbalik. Nah, 9,90 ini sudah mulai menurun hingga akhirnya melewati 10.000 ini. Anggaplah ini 100.000, itu berarti sekitar segini ya. Kita uji. Oke. Nah, sudah makin menurun 9,09, berarti sekitar segini ya untuk 100-nya, hingga 1 M. Kita ukur yang 1 M, 1 mega ohm. Oh maaf, M yang harus besar. Nah, 5 ohm. Betul ya, berarti teori ini benar. Nah, di sini juga dilihat bahwa simbol sumber arus ideal itu garis panah lurus. Ini garis panah lurus ini artinya arusnya mengalir dari sini. Ini artinya positif ke negatif. Kan arus kan bergerak dari positif ke negatif. Berarti ini kutub positifnya, yang ini kutub negatifnya. Arahnya berjalan ke sini. Nah, kita lanjut dengan rangkaian setara Thevenin dan rangkaian setara Norton. Nah, sebenarnya kedua ini apa? Kedua ini adalah merupakan suatu rangkaian yang mana kita menyederhanakan suatu rangkaian gitu. Ini ibaratnya suatu rangkaian di dalam kotak, terus kita yang rangkaian yang begitu banyak sehingga ketika kita masukin dalam suatu kotak itu tidak mungkin kita akan memperbesar kotaknya. Nah, untuk menghadapi permasalahan seperti itu, solusinya adalah dengan membuat rangkaian Thevenin, yaitu dengan menyederhanakan suatu rangkaian yang banyak tersebut sehingga wadah yang diperlukan itu sedikit. Jadi di rangkaian Thevenin itu hanya terisi sumber tegangan dan hambatan tegangannya tersebut, hanya berisi 2 doang. Yang sebelumnya itu bisa jadi rangkaiannya itu banyak gitu. Nah, lalu itu Thevenin. Nah, Norton ini sebenarnya rangkaiannya hampir sama dengan Thevenin, cuma yang membedakannya kalau Thevenin itu merupakan sumber tegangan ini. Nah, kalau misalnya Norton itu adalah sumber arus ideal yang dipakai. Nah, untuk membuktikan ini saya mengambil satu contoh soal yang dibahas kuliah kemarin, yang ini, soal yang ini. Nah, sebelumnya itu ada tahap-tahap cara menghitung Thevenin dan Norton. Tahapnya ini nanti akan saya jelaskan. Nah, ini soal yang akan saya olah kembali kebenarannya. Ini kan ada pembuktiannya nih, dihitung-hitung sekitar inilah Theveninnya, dan begitu juga nanti akan rangkaian Nortonnya. Nah, di sini saya dari soal ini acuan saya sudah saya tulis di sini, mungkin tidak terlalu besar, mungkin sedikit review akan saya jelaskan sedikit. Nah, ini sudah agak besar ya. Nah, di sini tuh ini soalnya. Jadi dari kalau untuk membuat rangkaian Thevenin itu dengan pertama kali itu adalah memutuskan resistor loadnya, jadi open circuit. Setelah itu kita mengukur tegangan Theveninnya. Cara mengukur tegangan Thevenin itu adalah mengukur tegangan dari A ke B. Nah, berdasarkan ajaran kemarin ini ada
kita pakai ground, namanya ground di B, sehingga tegangan A ini sama dengan tegangan yang ada di titik ini. Nah, tegangan yang ada di titik ini yang akan kita ukur ke sini, karena AB itu sama dengan tegangan titik ini ke sini. Nah, makanya kita mencari tegangan titik sini ke sini itu berarti yang kita ukur adalah tegangan yang 3 kilo ohm ini. Nah, yang 4 kilo ohm ini tidak kita hitung karena tidak ada beban di sini. Karena ngalirnya kan ke sini gitu secara harfiahnya. Nah, untuk mengukurnya yaitu dengan rumus ini, lalu kita mendapatkan 24 volt. Nah, untuk selanjutnya adalah dengan menutup sumber tegangannya, sehingga yang tersisa adalah hambatannya doang. Nah, dari sini kita hitung hambatan Thevenin. Cara menghitung hambatan Thevenin adalah dari A hingga ke B. Nah, dari sini kan kita lihat nih, dari A mengalir, terus dia bercabang, lalu menutup lagi, bertumbuh lagi di sini hingga ke B. Artinya dari sini bercabang, berarti yang ini paralel dan berhubung lagi ke B. Berarti artinya di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cara menghitungnya adalah menjumlahkan rangkaian seri dengan rangkaian yang diparalelkan, sehingga hasilnya menjadi 6 kilo ohm. Bisa dicoba masing-masing ya di rumah untuk pembuktiannya. Lalu Norton, cara pertama berbeda dengan Thevenin. Kalau Thevenin itu dibuka, ini ditutup, jadi close, namanya apa ya, kalau ini kan open circuit, ini short circuit kalau nggak salah, penutup ini kan. Nah, jadi dari sini sudah ditutup, baru kita menghitung arus Nortonnya. Cara menghitung arus Norton itu kita harus mengetahui arus totalnya. Cara menghitung arus total yaitu tegangan total di sini dibagi dengan hambatan total di sini. Nah, jadi ketika kita lihat di sini, itu kan hambatan totalnya itu kan dari sini nih, dari baterai. Nah, baterai ini berjalan dari sini ke sini, terus bercabang, berparalel sini hingga di sini, hingga bertemu di sini kembali ke negatif. Jadi artinya seri ini ditambah dengan yang ini diparalelkan, hasilnya 7/750 ampere. Lalu dari hasil total ini kita bandingkan untuk mendapatkan arus Norton. Mengapa bisa demikian? Karena ini dianggap seri tadi kan, jadi arus yang ini sama dengan arus yang paralel. Nah, arus yang paralel tentu arus totalnya kan, ibarat arus total yang ini sama dengan arus yang paralel ketika ini digabungkan. Namun pada kenyataannya kan ini kan arusnya berpisah sesuai hukum Kirchhoff, di mana ada alur, berarti I ini, I masuk sama dengan I keluar. Berarti penjumlahan ini sama dengan I total, penjumlahan arus kedua arus ini. Nah, untuk itu maka kita mencari perbandingannya, yaitu dengan arus total dikali dengan hambatan paralel. Hambatan paralelnya dibagi dengan hambatan yang ingin kita ketahui di paralel. Hasilnya adalah 4/1000 ampere atau setara dengan 4 miliampere. Langkah selanjutnya itu sama dengan Thevenin, dengan cara yang ini ditutup, tadi ini dibuka, lalu ini dihubungkan jadi seperti ini. Lalu hasilnya sama ya, 6 kilo ohm. Sehingga kita lihat suatu rangkaian Thevenin dan Norton seperti gambar berikut. Tegangan Theveninnya itu ringkas menjadi ada sumber tegangan ideal 24 volt, ada hambatan Thevenin 6 kilo ohm yang sudah kita hitung tadi, dan RL yang di AB. Ini hambatan bebas, variabel bebas ini juga. Nah, Norton itu ini diubah. Bedanya dengan Thevenin, ini adalah sumber arus ideal sebesar 4 miliampere, arus Norton, dan ini hambatan Norton 6 kilo ohm, itu sama dengan ini. Nah, di sini bedanya dipasang secara paralel. Kalau ini dipasang secara seri hambatannya. Di sini hambatan L-nya. Nah,
sebagai review juga, Thevenin sama Norton itu, nah, oh maaf, saya pikir videonya sudah mati tadi. Nah, di sini ada hubungan Thevenin dan Norton. Jadi suatu rangkaian Thevenin itu bisa diubah ke Norton, begitu sebaliknya. Nah, hubungannya apa? Ini arus Norton itu sama dengan tegangan Thevenin dibagi dengan hambatan Thevenin, dan hambatannya mereka sama, tadi udah terbukti kan. Nah, ini bisa dibuktikan di rumah dengan cara membagikan tegangan ini dibagi dengan hambatan yang ini, tegangan ini dibagi dengan hambatan ini, maka hasilnya akan sama dengan 4 mA. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuktikan rangkaian ini apakah benar, teori ini apakah benar atau tidak. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian ini terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu. Ini saya pindah. Ini nggak usah dipindahkan. Jadi betul banget yang disampaikan sama Hadis ya, yang mengenai tentang pendataan anggota itu sebenarnya itu bukanlah kita membatasi seseorang untuk mau aktif maupun tidak gitu, tapi cuma sebagai salah satu cara kita untuk ya mendefinisikan pendataan yang lebih bagus lah gitu. Tapi untuk evaluasi seperti yang dia penggunaan, untuk evaluasi secara keseluruhan, untuk dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang tadi berkaitan dengan case ketika di tengah-tengah ada hidayah, nah itu berhubungan dengan kita sebagai muslim gitu, sebagai Islam yang Nah, untuk tombol tambahan, jadi di sini nih misalnya ingin kita horizontal, sedangkan yang keluar adalah vertikal, berarti ini salah kan. Cara mengunduhnya ada suatu tombol shortcut, short key. Nah, yaitu short key-nya tekan tombol kanan. Nah, itu akan hilang sendirinya. Begitu juga tadi dengan rangkaian yang bisa diunduh. Ini kita putar. Nah, sesuai. Yang pertama kali saya buat yang sesuai dengan ini ya. Ini saya lihat, saya perbesar angkanya berapa, yaitu di sini 72 volt. Di sini 72 volt. Nah, di sini 6 kilo ohm. Karena publikasi yang kita share sekarang itu belum sampai kita riset mengenai 6 kilo ohm, 4 kilo ohm, 3 kilo ohm, 6, 4, karena kita belum pernah nyampe 4 kilo ohm. Kamu udah tahu belum sih ada publikasi ini? Belum pernah. Sini 3 kilo ohm. Benar-benar kayak Nah, di sini variabel bebas, jadi saya nggak ubah, saya tetap jadi 1M karena ini namanya variabel bebas, jadi bisa diubah nanti ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat rangkaian Thevenin. Nah, untuk rangkaian Thevenin berarti kan kita akan merangkainya lagi. Untuk mempermudahnya, kita copy paste rangkaian ini dan mengedit yang dikit-dikit gitu. Soalnya kan kalau untuk Thevenin kan yang dihilangkan hanya ini sama ini doang gitu. Caranya tadi dengan cara blok ini, kita blok semuanya sehingga semuanya merah. Lalu tekan tombol, di sini ada tombol copy. Nah, setelah itu kita tekan tombol paste. Di sini kita pindahkan, kita letak di sini. Nah, jadi rangkaiannya yang sama seperti yang di atas. Nah, di sini tinggal saya edit. Kita lihat di Thevenin tadi. Oh, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini itu yang tersisa ini sama yang ini doang. Jadi ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita satukan, yang ini kita hapus biar titiknya hilang. Nah, di sini berubah, kita buat namanya jadi Thevenin, VTH.
ukurannya di sini 24 volt. Oke. Di sini rangkaian RTH, resistor TH Thevenin, hambatan Thevenin sama ya, 6 kilo ohm. Di sini dengan RL yang sama. Kita akan uji coba apakah tegangan ini sama gitu. Soalnya kan suatu teori harus kita uji dengan praktikum gitu. Nah, di sini saya menggunakan voltmeter. Nah, lalu satu lagi kita hubungkan secara paralel. Nah, lalu kita playkan apakah voltnya sama. Ternyata sama ya. Mungkin belum puas, bisa kita ubah variabel ini sekitar 1K mungkin. Di sini 1K. Nah, kita play. Ternyata tegangan yang ini juga sama ya. Kita cobalah untuk terakhir kali untuk memastikan. Sekitar bagusnya 100 lah ya. Nah, saya nggak tahu ini apakah nilainya akan terlalu kecil sehingga bisa terbaca oleh volt. Nah, ternyata masih bisa terbaca. Jadi ini sama ya. Berarti artinya rangkaian Thevenin ini sama dengan rangkaian ini, rangkaian biasa yang ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuktikan rangkaian Norton yang sudah dihitung tadi. Caranya saya copy paste yang ini, soalnya kan ini hampir mirip dengan yang ini nih. Kita copy paste saja. Oh maaf, yang ini kita hilangkan dulu karena nggak akan kita pakai lagi. Lalu yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan copy paste yang ini. Kita ke bawahkan dikit. Nah, di sini kita copy lalu pastekan. Nah, sekarang tinggal kita ubah sesuai dengan Norton. Nah, Norton di sini kan sumbernya adalah sumber arus ideal. Jadi karena ini baterai, kita ganti baterainya dulu. Caranya seperti tadi, kita cari source. Nah, di source ini nampak ada ini, yang ini. Lalu tekan OK. Terus yang ini kita hapus. Lalu kita ubah ini. Nah, ini kan kita samain aja ya arahnya ya, biar ini positif ya. Tunggu, biar ini nggak nampak, kita samakan aja ini arahnya positif ke negatif. Begitu juga dengan ini. Jadi saya putar untuk ini, lalu saya tekan, saya letak di sini lagi. Nah, di sini saya hubungkan. Nah, di sini kan ada resistor paralel. Terus ini kita hubungkan untuk paralelnya. Lalu di sini saya hapus saja. Hapusnya tekan delete ya. Baru saya bilang, maaf. Ini kita vertikalkan karena kita butuh vertikal. Lalu, nah, rangkaiannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuktikan. Oh ya, belum. Ini belum berubah ya satuannya. Di sini 4 mA. Berarti 4 mA itu 4 ampere. Di sini itu 6 ya. Nah, ya sama ya, 6 kilo, 6000. Nah, di sini 100.
kita samain dengan ini ya, karena jadi faktor pembandingnya. Nah, untuk Norton, karena ini merupakan arus, jadi yang kita ukur adalah arus ini. Apakah arus ini akan sama dengan arus yang ini? Nah, kita tentukan dengan memasang ampermeter. Ini kita balikin dulu karena tadi terbalik. Lalu kita pasangkan secara seri ya di sini. Nah, untuk yang ini kita pasangnya di sini agar yang terbaca tuh yang ini. Nah, setelah itu karena ini nilainya akan miliampere kecil, jangan lupa diubah ukurannya menjadi mili. Yang ini juga ukurannya mili. Nah, lalu kita akan ukur apakah akan sama. Ternyata sama ya, 3,93. Nah, masih belum puas, bisa kita ubah yang ini sekitar, samain aja tadi ya, 1000. Nah, sama, plus 3,43, nggak beda jauh tadi ya. Lalu ini kita ubah jadi 1M. Nah, hasilnya 0,02 miliampere. Sama ya. Nah, berarti rangkaian Thevenin dan Norton itu terbukti sama ya. Terbukti benar gitu. Oke, udah habis. Cukup sekian pembahasan yang saya bahas kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.